Jadi adanya orang yang memiliki skill di lapangan, Pak Budianto. Ya, Ya. kapan-kapan kita melihat lokasinya Pak Firza ya. Jadi begini Pak Tatang, sekarang ini pun juga kita punya target ya, itu harus ada 12 lahan. Saya targetkan kurang lebih 12 hektar sebetulnya untuk 3 tahun. Tapi sekarang ini pun juga sudah merambah, ada di beberapa sekolah ya, termasuk pun juga di SMP Sudirman sekarang kita lagi menanam ya. Yang di Rawalumbu itu Pak ya? Betul, itu ada 2.000, sekarang lagi mulai penanaman. Anak-anak digerakkan, kita targetkan kurang lebih 10.000 polybag. Gitu. Jadi anak-anak itu menanam Pak. Gitu. Jangan sampai nanti ditanya ya kan masalah padi sebutnya pohon padi, kan nggak ngerti gitu. Nah ini pun juga salah satu kewirausahaan di bidang pertanian kota. Gitu. Kemudian pun juga di pesantren juga ada lahan di Sukabumi pun juga sudah disiapkan kurang lebih ada 1,5 hektar. Kemarin pun juga dari Batu ya kan sudah disiapin ada lahan kurang lebih bangsa 1,5 hektar. Nah jadi gitu. Istilahnya peran inkubator dalam ketahanan pangan itu dengan pengalaman dan pola-pola itu sekarang diminati oleh di berbagai wilayah gitu ya, yang punya jaringan kerelasian dengan inkubator pentahelix ya. Betul. Menarik sekali Pak Yusrodi dengan bincang-bincangnya. Nah sekarang sebagai terakhir berita inkubator pentahelix, visi ke depan setelah 1 tahun nih, apa yang Pak Yusrodi pikirkan yang sudah ada, sudah menjadi model untuk yang lain? Yang kedepannya itu mungkin ada visi planning seperti apa barangkali kita bisa dibagi kepada sahabat kampung inovasi kita dimanapun berada. Betul. Jadi memang apapun alasannya sekarang ini konsentrasinya adalah pada pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Gitu. Jadi negara kita bisa maju itu kalau sumber daya manusianya itu baik. Dan kalau kemudian para wirausahaanya banyak. Karena negara ini dibangun oleh pajak. Pajak para wirausaha. Gitu. Kalau misalnya sudah lebih daripada 10, ya, 15 sampai 30% misalnya menjadi wirausaha, negara makmur Pak. Tapi kalau misalnya posisi hanya menjadi seorang pegawai, kan begitu. Ya artinya begitu-begitu aja. Ya. Nah, makanya kita konsentrasinya tetap akan pada pengembangan sumber daya manusia. Contoh seperti yang kemarin, ya Pak Tatang juga hadir di sana, ya di BLK Kompetensi Jawa Barat, ya didukung ya kan oleh pimpinan kompetensi BLK Kompetensi Jawa Barat, kita melaksanakan program entrepreneurship, program pelatihan wirausaha yang dihadiri oleh 40-50 perguruan tinggi di wilayah Kopertis wilayah 4A, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kerawang. Nah di sana kan ada Kadin berbicara, kemudian pun juga dari Himpunan Pengusaha Muslimah Kota Bekasi berbicara, kemudian pun juga dari Ketahanan Pangan. Anak-anaknya pun juga bawa tanaman. Bawa praktek di model gitu ya, ditunjukkan. Betul. BLK kompetensinya pun juga hadir, ya kan? Kenapa? Karena para mahasiswa ini kan tidak cukup dia itu menyelesaikan SKS, S1-nya misalnya 154 SKS, atau 145 SKS, atau 160 SKS, setelah itu lepas nggak bisa gitu. Mereka harus tetap ditanamkan dengan program keahlian melalui BLK kompetensi. Kan gitu. Nah besok nih Pak Tatang, kita lagi merancang, mudah-mudahan jadi Pak Tatang. Ini kan adalah program kurikulum Kampus Merdeka. Ya, betul. Pun juga pendekatan vokasi. Nah, vokasi ini kan melalui Kepres ya kan, Presiden itu kan saat ini diarahkan kepada Kamar Dagang dan Industri. Nah, sekarang ini kita akan buat momentum secara bersama-sama, yaitu meminta kehadiran Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, kemudian pun juga Kadin, pun juga para pelaku industri untuk hadir, pun juga nanti dari perguruan tinggi melalui APTISI, pun juga nanti dari SMK, kita akan melaksanakan seminar yang berhubungan dengan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Betul. MBKM. Betul. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Mahasiswa kuliah hanya 5 semester di kampus, 3 semesternya di luar. Betul. Itu dimanfaatkan di dalam program di inkubator. Betul. Konsep dasarnya bahwa program Kampus Merdeka ini ya itu kan kurang lebih 20 SKS sampai 40 SKS. Ya 20 SKS sampai dengan 40 SKS ini bagaimana kemudian dia belajar ya kan di luar daripada program studinya. Ya supaya dia itu menambah wawasan. Nah, sehingga nanti kalau kemudian kita melaksanakan kegiatan seminar, memberikan pemahaman apa itu Kampus Merdeka, ya tentu melibatkan semua unsur. Baru setelah itu kalau sudah memiliki pemahaman bersama-sama, maka kita akan MOU bersama-sama.
nanti disaksikan oleh Departemen Tenaga Kerja Kota Bekasi, oleh Bu Ika. Gitu. Nah ini momentumnya besok untuk 1 tahun ini. Waduh, ya kan luar gitu. biasa. Betul. Gitu ya. Nah sebetulnya ini pun juga ada ya kan teman-teman kita ya kan Bapak Beni Tunggul kan begitu ya, termasuk juga Pak Tatang, kemudian Aptisi, kemudian pun juga dari Kadin. Kita kan bersama-sama gitu. Nah momentum itu tanda tangan menggabungkan dari semua unsur, pertama sivitas akademika, kemudian juga pendidikan, dunia usaha dan industri, pemerintah, ya, komunitas termasuk media, kita kumpul di situ, kita MOU bareng-bareng. Artinya sudah tidak ada lagi masalah. Apa itu masalah? Masalah itu kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Betul. Gitu. Masalah timbul karena masing-masing jalan sendiri-sendiri. Betul. Sekarang diintegrasikan oleh inkubator ya, Pentahelix. Harapannya kan, begitu. Mudah-mudahan. Luar biasa Pak Yusrodi pada kesempatan ini banyak sekali nih pengalamannya gitu kan. Dalam konteks Pak Yusrodi diamanahi menjadi supirnya inkubator Pentahelix. Ya, terima kasih. Saya masih diberikan gitu amanah ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya makin sukses inkubator. 1 tahun. Selamat ulang tahun inkubator Pentahelix. Ya, selamat ulang tahun. Nah, dan mudah-mudahan pengalaman ini bukan hanya di Kota Bekasi, tapi juga ditiru oleh sahabat-sahabat Kampung Inovasi dimanapun berada. Metode Pentahelix bisa diaplikasikan dimanapun. Sukses Pak Yusrodi. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Selamat ulang tahun juga Kota Bekasi. Ya. Selamat ulang tahun Kota Bekasi yang ke-26 tanggal 10 Maret 2023. Gitu, kan. Sukses buat kita semua ya. Sahabat Kampung Inovasi, tadi kita sudah mendengarkan paparan bagaimana kiprah 1 tahun. Banyak hal yang bisa kita petik dari pengalamannya Pak Yusrodi sebagai aktivis yang dipercaya melaksanakan di inkubator Pentahelix, bagaimana mengkolaborasikan semua potensi yang ada di Kota Bekasi untuk membuatkan model-model kegiatan yang menjadi terobosan yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat untuk mendukung visi misi Kota Bekasi dan program kerjanya mencapai tujuannya. Suatu hal yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, menginspirasi siapapun yang di sahabat Kampung Inovasi mendengarkannya. Sukses selalu sahabat Kampung Inovasi dengan karya-karya dan informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat. Dengan demikian saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.